Bentar, kita tunggu. Informasi yang ditampilkan yaitu durasi kita berjalan, kemudian detak jantung kita, jumlah kalori yang terbakar, kilometer yang ditempuh, dan jumlah langkah yang kita tempuh. Itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yueki 1902. Di video kali ini aku akan mereview sebuah smartwatch dari Aulon tipe Fumlight. Untuk video unboxing sudah aku buat sebelumnya dan linknya aku taruh di deskripsi, silahkan ditonton. Nah, untuk kali ini kita akan membahas hal-hal yang lebih mendetail dari smartwatch ini. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari harganya. Jadi aku membeli smartwatch ini di TikTok Shop dengan harga 208.000. Tapi kemarin aku coba iseng-iseng lihat lagi di official store-nya ya. Itu harganya sudah berubah menjadi 229.000. Ya mungkin kemarin aku pas hoki ya dapat murah, dapat pas ada promo. Kemudian yang kedua kita bahas dari build quality-nya. Menurutku smartwatch ini kalau kita pegang maupun kita lihat itu nggak kelihatan murahan. Ya udah cukup oke lah kalau sekilas itu. Tapi kalau misal kita bandingkan dengan Infinix ya, itu dipegang gini aja itu udah kerasa. Infinix itu dipegang maupun dilihat lebih premium. Dan kalau kita pegang di strapnya, ternyata Infinix itu lebih tebel. Dan di bagian besinya ini juga Infinix lebih kokoh, lebih tebel. Jadi memang ya harganya memang terpaut guys. Selisih 34.000. Aku dulu beli yang Infinix ini harga 242 di Shopee. Selisih 34.000, tapi memang andai Infinix ini masih ada di marketplace, aku paling pilih ini guys. Sayangnya Infinix ini udah kosong, udah nggak produksi. Di online shop manapun ya, di Shopee, di TikTok, di TikTok Shop, kosong semua, bahkan etalasenya sudah dihapus. Jadi mau nggak mau aku harus cari alternatif lain, dan di kelas yang hampir sama nemu Aulon Fumlight ini yang menurutku ya udah cukup lah, cukup oke meskipun kalah dari Infinix. Kemudian yang ketiga yaitu cara pengoperasiannya. Mungkin yang belum pernah memakai atau belum pernah beli smartwatch itu akan bingung gimana ya nanti penggunaannya sulit apa enggak, gimana cara ngonekin ke Android. Jadi memang pertama kali kita beli ini ya, itu harus kita konekin dulu, kita sinkronkan ke HP. Nah, kita itu pertama dikasih manual book. Di sini udah ada barcode-nya, tinggal kita scan pakai HP, kita install, ikuti langkah-langkah sesuai aplikasi tersebut. Kita akan dituntun nanti, jadi nggak usah pusing-pusing guys. Pasti bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. Kemudian setelah aplikasi terinstall, kita tinggal mengoperasikannya saja. Jadi cara pengoperasiannya biasanya kan dari layar mati dulu seperti ini. Cara menyalakan layarnya tinggal kita pencet tombol yang di sebelah kanan ini atau kita hadapkan ke wajah, itu layar akan nyala. Nah, ini tampilan dari menu utamanya. Misal kita geser ke kiri, itu ada menu jalan kaki. Kemudian kita geser lagi ada menu mengukur detak jantung. Kita geser lagi ada menu tidur. Kita geser lagi ada menu cuaca, ada menu musik. Dan kalau kita geser lagi kembali ke menu utama. Itu kalau kita geser ke kiri. Kalau kita geser ke atas, kita swipe ke atas, itu ada tampilan menu-menu. Untuk kembali ke menu utama, kita geser ke arah kanan, swipe ke kanan, kembali ke menu utama. Kalau kita geser dari kiri ke kanan, tampilannya seperti muncul jendela seperti ini. Kembali kita geser ke kiri. Kalau kita usap dari atas ke bawah, tampilannya seperti ini. Ada menu setting, center, kunci, menu, brightness.
Nah, seperti ini. Untuk kembali kita usap lagi ke atas. Nah, seperti itu guys. Cara pengoperasiannya mudah banget. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kita bahas mengenai fitur-fiturnya. Jadi akan kita bahas semua, tenang aja. Walaupun videonya panjang, nggak apa-apa. Yang pertama, menu step. Ini berfungsi untuk mengukur langkah kaki, kemudian jumlah kalori yang terbakar, dan kilometer yang sudah ditempuh. Namun, di menu step ini, itu kita udah otomatis harian. Jadi setiap jam 12 nanti akan di reset dan diulang lagi. Kita misal make jam tangan ini, otomatis itu akan terhitung sendiri langkah kakinya tanpa kita harus mulai start seperti itu. Tapi ada minusnya yaitu dia ketika kita naik motor ya, itu juga terekam sebagai jalan kaki. Nah, jeleknya di situ. Sama seperti HP Infinix ini, dia ada menu My Health dan ada fitur yang sama kayak step di smartwatch ini tadi. Dia otomatis menghitung langkah kaki kita, tapi kita naik motor pun juga tetap dihitung sebagai langkah kaki. Nggak akuratnya di situ. Itu kurang valid hasil dari step ini. Kemudian yang selanjutnya menu message. Di menu message ini harus kita konekin dulu ke aplikasinya. Itu bisa menampilkan notif WA, notif SMS, seperti itu. Tapi hanya bisa menampilkan notifikasi dan kita baca pesannya. Dan kalau ada foto pun juga nggak bisa ditampilkan. Kita pun tidak bisa membalas. Jadi hanya sekedar notifikasi di HP. Tapi ini pun juga sudah memberikan kemudahan ya. Misal HP ada di kantong, di tas. Kita kan nggak tahu ya kalau ada notif. Tapi dengan jam tangan yang posisinya di sini, itu tutut, getar, dan ada suaranya. Kita tahu, oh ada notif. Tanpa kita harus mengambil HP-nya. Jadi ya cukup memberikan manfaat. Kemudian menu selanjutnya sleep. Ini aku nggak tahu fungsi sleep ini apa, jadi saya skip dulu karena aku belum tahu. Kemudian di menu activity. Nah, ini ada berbagai olahraga yang bisa terrecord ya. Ada jalan, ada lari, ada sepedaan, kemudian ada basket, ada sepak bola, badminton, skipping atau jump rope, pingpong, tenis. Nah, itu informasi yang ditampilkan ya. Misal ini kita di jalan. Sebentar, kita tunggu. Informasi yang ditampilkan yaitu durasi kita berjalan, kemudian detak jantung kita, jumlah kalori yang terbakar, kilometer yang ditempuh, dan jumlah langkah yang kita tempuh. Itu guys. Mungkin di yang lain-lain juga sama ya. Misalnya kita buka lagi yang basket misalnya. Informasi yang ditampilkan ya hampir kurang lebih samalah, durasi, detak jantung, kalori yang terbakar, dan langkah kakinya. Oke, lanjut ke menu berikutnya yaitu health. Health ini ada mengukur heart rate atau detak jantung, kemudian blood pressure atau tekanan darah, kemudian SpO2 ini aku kurang tahu, tapi ini kayaknya mengukur kadar oksigen ya, mengukur tingkat kadar oksigen. Kemudian yang selanjutnya blood glucose, ini gula darah. Ya, untuk gula darah ini sistemnya seperti apa, kok bisa ngukur gula darah ini, hasilnya presisi apa enggak? Kemungkinan sih kurang presisi, karena aku pernah ngukur gula darah itu diambil darahnya di kayak pakai alat cetet gitu, terus diambil darahnya. Itu pun bagi sebagian dokter juga kurang akurat, kurang presisi. Harus melalui laboratorium gitu. Jadi mungkin ya untuk kira-kira aja, untuk kisi-kisi aja menurutku sih kalau yang gula darah itu. Kemudian yang selanjutnya di menu weather atau cuaca, menampilkan suhu, menampilkan apa ya namanya, kondisi itu berawan atau mendung, nah seperti itu. Kemudian kualitas udara itu juga ditampilkan di sini. Kemudian prediksi untuk besoknya juga ada, menampilkan
suhu tertinggi dan suhu terendahnya. Kemudian menu selanjutnya yaitu brightness, mengatur tingkat kecerahan. Ada 5 tingkatan di sini dan aku pakai yang paling rendah aja biar nggak terlalu terang, nggak merusak mata. Kemudian ada stopwatch. Kemudian display time, ini untuk mengatur layar kita nyala seberapa lama. Ada 3 tingkatan ya, 5 detik, 10 detik, sama 15 detik. Aku pilih yang 10 detik. Kemudian setting, ini ada shutdown, restart, store factory setting. Ini kembali ke pengaturan pabrik. Kemudian ada pengaturan bahasa, kemudian download aplikasi. Nah, ini nanti cuma menampilkan barcode untuk kita scan pakai HP. Kemudian product information. Dan ada menu flashlight, ini center seperti ini, tapi kurang terang ya lah kadarnya. Search phone, untuk mencari lokasi HP kita, misal kita kehilangan HP, lupa naruh gitu, bisa kita search pakai ini, search phone. Call function, ada dial up, call record, contact person. Aku belum pernah pakai, jadi belum bisa memberikan gambaran secara konkret ya. Kemudian ada kalender, voice assistant. Nah, ini juga kurang paham juga, aku masih bingung voice assistant. Musik belum pernah makainya juga, tapi yang jelas ini untuk kayak remote control. Misal kita muter playlist di HP, ini cuman sekedar next, backward, pause, ya seperti itulah untuk remote aja kalau menu musik ini. Jadi tetap pemutarnya di musik. Breathing, ini untuk latihan pernapasan. Nah, ini inhale tuh kita menghirup, keluarkan. Kemudian inhale, hirup lagi, exhale, keluarkan. Nah, ini untuk melatih pernapasan. Kamera, sama seperti musik, ini hanya berfungsi sebagai remote aja. Kemudian menu style, ada 3 pilihan style. List style itu seperti ini list style. Kemudian smart style itu seperti ini, kayak tampilan Nokia zaman dulu, atau di Android juga seperti ini ya. Kemudian ada lagi honeycomb menu. Nah, ini menarik, ini kayak gini. Cuman aku ya, kalau aku biasanya cewek suka ini karena istriku suka yang ini. Tapi ya aku pribadi lebih suka list style karena ada keterangannya kan, kita jadi tahu. Nah, selain menu-menu tadi, smartwatch ini juga sudah dilengkapi dengan baterai yang tahan 5-7 hari. Kemudian juga sudah didukung dengan waterproof rating IP67. Jadi misal kita celup ke air itu udah aman, nggak langsung rusak guys. Dan menurutku ya, kesimpulan, menurutku dengan harga 208 kita mendapatkan fitur-fitur tadi, aku cukup puas. Gimana kalau kalian? Worth it nggak? Kalau aku worth it aja sih. Meskipun ya ada minus-minusnya tadi. Oke, mungkin cukup sekian konten review smartwatch Aulon Zoomlight. Apabila bermanfaat, minta tolong untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.